Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Seperti biasa, saya sering sharing atau berbagi informasi seputar asam lambung GERD anxiety ya. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, tolong subscribe di sini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet ya. Tinggal pencet saja satu kali. Kalau yang sudah mencet satu kali, terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini, karena dengan kalian mensubscribe cukup satu kali itu membuat kesenangan buat saya ya, dan teman-teman semuanya yang pastinya ya, agar saya itu tetap semangat terus membuat video motivasi asam lambung GERD anxiety ini ya. Berbagai informasi semua yang saya tahu, yang pernah saya lakukan, pasti saya ceritakan di sini. Jadi buat teman-teman tenang saja, nggak usah gelisah, nggak usah takut, nggak usah bertanya-tanya. Jadi sekarang udah banyak ya yang membahas tentang asam lambung GERD anxiety. Jadi terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe satu kali. Semoga kalian itu lekas diberi kesembuhan seperti semula ya, bisa beraktivitas kembali seperti semula, bisa bekerja kembali, bisa melakukan hobinya, tidak ada satu kekurangan apapun ya, pokoknya kembali lagi seperti semula ya, pengennya kita ya. Ya semoga saja cepat ya, cepat pulih kembali ya, amin. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedih karena sakit asam lambung yang tak kunjung mereda ya. Jadi memang sedih banget, saya juga dulu sedih banget. Tapi bahkan justru begini ya, kalau kita sedih, kita merasa terancam dengan penyakit asam lambung GERD anxiety ini, kita itu terasa terusik, terasa terganggu sekali ya. Itu malah membuat pikiran kita itu takut, cemas, pokoknya muncul-muncul pikiran-pikiran negatif ya, yang membuat kita itu nggak bisa tenang, nggak bisa menikmati hidup. Jadi kita pikirannya itu takut terus karena penyakit yang nggak sembuh-sembuh ini. Jadi apa saja yang berubah ketika asam lambung GERD anxiety ini menimpa kita, pasti banyak sekali ya. Mungkin ada beberapa hubungan rumah tangga juga menjadi nggak seperti dulu ya, karena kita nggak bisa kerja, nggak bisa nyari uang ya, pokoknya repot banget. Mungkin yang punya usaha mungkin nggak terlalu berpengaruh ya, tapi yang mungkin pekerja pabrik atau yang jualan, yang kita ikut orang itu, kita merasa kaget ya, karena tadinya bisa kerja, bisa menghasilkan uang buat keluarga, buat makanan sehari-hari, itu kita tiba-tiba sakit dan nggak bisa apa-apa ya. Jadi kita tulang punggung, yang laki-laki mungkin yang tulang punggung yang seperti saya ya, bisa tulang punggung sakit, nggak bisa kerja, pokoknya kacau semua. Hubungan rumah tangga itu jadi kemungkinan ada beberapa yang pokoknya nggak bahagia lah karena asam lambung ini ya, yang nggak sembuh-sembuh. Jadi kalian harus sabar, pokoknya harus sabar, ikhlas. Kalau menurut saya dinikmatin saja. Dah, sensasinya apa? Keliangan, ya udah keliangan. Mau apa lagi? Yang penting kita terapkan 3 pola hidup sehat itu. Yang penting ini mau kalian berobat kemanapun, ke luar negeri pun, pokoknya kemanapun yang mahal-mahal, kalau kalian tidak menerapkan 3 pola hidup sehat dengan benar, saya yakin kalian belum bisa membaik ya. Contohnya saya belum dulu, saya tahu 3P ini, tapi saya belum mendalami, saya belum tahu apa yang cocok di lambung saya. Jadi lambung orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa kamu harus makan ini, kamu harus makan ini, nggak bisa. Yang nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu cuma pedas, kecut, bersantan, itu ya yang
larangan-larangannya, nggak, misal nggak boleh makan mie ayam loh, nanti bisa gini gini gini. Enggak, kalau saya mie ayam itu malah nggak apa-apa, yang nggak boleh itu mie instan ya. Ya begitu, contohnya begitu. Jadi kita itu harus pinter-pinter menyesuaikan makanan itu ke lambung kita, itu apakah cocok apa tidak. Kalau yang kemasan sih saya sarankan jangan, nggak usah. Yang penting yang alami-alami saja, maksudnya yang tidak berbahan pengawet itu loh. Ya itu yang saya maksud, bukan oh nggak boleh ini nggak boleh itu, enggak. Kalian harus pintar-pintar menyesuaikan makanan itu ke diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa mengatur orang, kamu harus makan ini, harus makan ini, harus makan ini, nggak bisa. Yang bisa orang itu sendiri, dan yang bisa menerapkan 3 pola hidup sehat dengan benar itu dia sendiri. Jadi kita itu nggak bisa. Ya itu ya, jadi kesedihan penderita asam lambung GERD Anxiety memang sangat-sangat sedih banget. Saya dulu begitu, beberapa bulan saya sedih terus ya. Karena saya sedih, saya pikir kok saya sedih terus, saya mikirkan penyakit terus, nggak bisa sembuh-sembuh, ini gimana, apa selamanya akan begini. Saya juga begitu pikirannya. Terus saya belajar 3P. Nah itu di 3P saya menemukan pola pikir, pola makan, pola hidup. Pola hidup, pola makan sudah saya kuasai waktu itu. Yang belum pola pikir, saya masih cemas, saya masih memikirkan penyakit yang belum tentu terjadi di saya. Jadi saya di pola pikir itu saya perdalam terus ya. Pola makan masih saya perdalam terus. Yang 2 ini saya sudah paham, pola hidup, pola makan saya sudah paham, sudah saya terapkan. Tapi kok masih cemas, masih memikirkan ini itu, memikirkan yang belum tentu terjadi. Nah di situ saya ada pola pikir itu, mungkin pola pikir ini saya bisa belajar lagi, saya coba belajar lagi, dan semuanya ini saya pelajari terus menerus sampai sekarang. Saya juga masih belajar. Saya perdalam lagi makanan apa yang cocok di saya. Ada yang masuk akal, misal roti kita nggak tahu ya itu roti apa, misal donat ya. Donat itu kalau di logika itu ada pengembang ya kan, nggak boleh ya. Saya coba sedikit, saya makan, oh nggak apa-apa saya makan 1, oh nggak apa-apa saya makan 2, oh nggak apa-apa, udah jangan kebanyakan. Kalau saya sih begitu, sistemnya itu begitu menurut saya ya. Jangan langsung makan sama gulanya. Kalau gulanya saya nggak berani ya. Kalau ada gulanya, misal donat ada gulanya gitu, saya yang gula itu nggak berani. Saya mending donatnya saja, meskipun agak berminyak, tapi saya coba dulu. Begitu caranya. Jadi kita tahu apakah makanan itu berdampak negatif ke kita, apakah kita bisa tahu karena kita mencobanya ya. Jadi jangan donat bertanya ke orang sana, orang sini, mau donat boleh apa tidak? Oh yang orang sana bilang oh nggak apa-apa, yang orang sini bilang nggak boleh. Kita bingung ya. Ya gitu loh yang saya maksud. Jadi kita itu harus menyesuaikan diri ya, pintar-pintar kitanya ya. Begitu yang saya maksud itu begitu. Buat teman-teman semoga paham yang saya omongkan ya di video ini. Jadi memang sedih banget, tapi kalian nggak boleh sedih. Memang rasanya sedih banget, berat banget, kayak gimana ya, kita itu udah sakit, udah nggak bisa kerja ya. Pokoknya kalau dipikir itu membuat pikiran kita itu ruwet ya. Saya juga begitu, ruwet banget dulu ruwet, bukan saya sampai stres ya, malah menambah stres kita saja. Jadi kalian harus pinter-pinter juga mengubah pola pikir. Pasti bisa, pelan-pelan. Kalian intinya nggak usah mikirkan yang aneh-aneh dulu. Yang penting pikiran kalian tenang, seneng. Meskipun nggak ada uang, tapi harus seneng, harus dibuat seneng. Itu loh yang saya maksud. Jadi kalian nggak bisa terus-terusan sedih. Kalau terus-terusan sedih, menurut saya itu mungkin kesembuhannya lama banget ya. Kalau sedih terus, stres, mudah marah, mudah nangis,
Saya dulu juga nangis, saya terus terang saja di video-video ini saya terus terang. Saya dulu sering nangis karena asam lambung ini, karena nggak bisa kerja, nggak bisa menafkahi anak istri. Pokoknya sedih banget. Kalian harus kuat lah, harus rubah. Sedih itu harus kalian rubah. Jadi menjadi senang ya. Senang dalam faktor apa? Itu kalian sesuaikan sendiri, sesuai hati kalian ya. Senang kalian senang karena melakukan apa gitu. Kalau saya biasa ya jalan-jalan sama anak, sama istri, ya jalan-jalan nyari udara seger, itu membuat hati saya itu seneng. Terus bersolawat itu juga membuat hati saya itu adem. Terus kita itu kayak di refresh gitu ya, misal di komputer itu seperti di refresh pikirannya, menjadi ringan lagi. Ya harus begitu, harus dilatih sedikit-sedikit. Nggak bisa kalian mengubah sebentar, 1 hari 2 hari 1 minggu berhasil, nggak bisa. Kalian harus rubah terus, terbiasakan. Kalian itu jangan sampai beban pikirannya itu banyak ya, udah itu aja. Sedih ya sedih, tapi nggak bisa sedih terus. Kita harus rubah menjadi bahagia, senang, dinikmatin. Penyakit ini dinikmatin saja. Ada keliangan, oh ya, oh nggak apa-apa keliangan, nggak akan mati, udah gitu aja. Saya dulu juga gitu, parah banget. Saya kira saya akan mati sehari itu juga ya. Ternyata ya enggak. Saya berpikir saya mungkin mau mati, rasanya udah nggak karuan semua, badan udah sakit semua, kayak dikebukin ya, kayak habis dikebukin terus tiap hari ya. Banyak sekali sensasi yang saya rasakan. Jadi ya di situ sabar, ikhlas, udah gitu saja. Ya sedih-sedih, tapi nggak boleh berkepanjangan. Sedih ya sedih, waktunya sedih, nanti waktunya seneng ya seneng. Itu saja ya. Semoga kalian tahu apa yang saya maksud ya, dan bisa apa yang saya omongkan itu kalian bisa tahu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet karena subscribe itu gratis, jangan pelit-pelit subscribe ya. Nah, subscribe itu tinggal pencet gini saja, tolong dibantu ya subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe itu cukup satu kali pencet. Kalau udah warnanya udah berubah berarti kalian sudah subscribe. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga kita semua itu lekas diberi kesembuhan ya, amin. Kita bisa bahagia kembali. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.